siang. Siang, Pak. Tolong kebersihan bicara tolong dilihat tolong. Apa meja? Ya, Apa sampah juga orang punya yang bersangkutan dan belajar bekerja yang pasti hari ini tolong disingkirkan. Ketua tolong maksud. Terima kasih Ketua. Ya, sebelum kita mulai pelajaran kita pada siang hari ini, saya minta salah seorang untuk pimpin kita dalam doa. Saya Pak. Ya, silakan. Kenapa? Oh, pertanyaan. Kalau baju dirapikan. Nah, dari datang ingat dirapikan sisi baju. Ya, Pak. Ini pasti masih singa bacaan makanya. Di rumah biasa gitu jadi Pak. Ya, sudah bersama dia. Baik, sebelum kita mulai kegiatan kali ini, kita mari kita berdoa. Amin. Terima kasih Tuhan Yesus sudah menyusun kita di awal kita. Baik, di sini ada yang sakit, izin alfa atau apa? Ada Pak. Siapa? Aurelia Pak. Aurelia Uskono kok. Ya, Pak. Dengan apa ya? Dan Dengan dia sih Jacinta selalu Pak. Dia kenapa? Jacinta. Aurelia. Apa, Pak? sudah sakit hati, Pak. Dengan arwah yang terlalu izin. Apa? Ya, kalau ini susah ini. Saya tambah keterangan Pak, Jacinta tambah keterangan. Yang sakit kita surat sana. Ada Pak. Tidak ada. Adilah. Oh, di ketua kelas mungkin ada. Adilah, Pak. Adilah kan? Ya. Di sini ada Jacinta. Jacinta sana. Ya. Aurelia ini mungkin sudah kepala sekolah. Baik, kita mulai. Pelajaran kita pada siang hari ini adalah kerjasama dalam bidang kehidupan. Kerjasama dalam bidang kehidupan. Di sini siapa yang tahu apa itu kerjasama? Sama-sama kerjasama, Pak. Sama-sama kerjasama. Apa? Iya, sama lagi. Ya, Pekerjaan yang dilakukan oleh banyak orang Pak. dikerjakan oleh banyak orang. Kan ini sih? Kerja gotong royong. Gotong royong. Kata Fabio mungkin. Kerjasama itu menurut saya Pak, Ya. di mana satu kedua orang bekerja untuk mencapai satu tujuan. Iya, terima kasih. Tapi tetap untuk bertemu. Jawaban yang dikatakan oleh sampaikan ini cukup bagus. Kerjasama itu sendiri hadir dalam kehidupan kita di masyarakat sejak zaman dahulu, sejak kemerdekaan. Pada awal penjajahan kita bangsa Indonesia berjuang bersama-sama, bekerja sama untuk mencapai tujuan yaitu kemerdekaan. Mulai dari Polri, masyarakat, TNI sampai aparat yang terkait di dalamnya. Tujuan pembelajaran kita pada hari ini adalah untuk mendeskripsikan atau menyimpulkan apa itu kerjasama dalam bidang kehidupan dan masyarakatan. Baik, Bapak di sini akan bagi dalam kelompok untuk mengerjakan tugas kelompok yang Bapak berikan. Di sini ada berapa siswa? 20, Pak. 20, oke pas. Di sini ada. Bagian. Kelompok yang dapatkan memberikan kelompok 1 menganalisis kerjasama dalam bidang sosial politik. Kelompok 2 menganalisis kerjasama dalam bidang sosial ekonomi. Kelompok 3 mengerjakan kerjasama dalam bidang kehidupan pertahanan dan keamanan. Dan kelompok 4 kerjasama antar umat beragama. Waktu yang Bapak berikan cuma 12 detik, jadi silakan dikerjakan mulai dari sekarang. 12 menit. Silakan.
Izinkan ya. Waktu tersisa 5 menit. Silakan dikerjakan. KKOB, tolong serius, jangan mengganggu satu sama lain. Pak. Jangan bakar kenapa kan? Jasa. Iya Pak, dia pakai upel sudah mengisi. Sudah lanjut, yang baru. Pak Rafika kerja. Ya, Harusnya terganggu. dia ganggu. Rafika, tolong dikerjakan ya. Baik Pak. Pak, ini sidang radio boleh bersurat Pak. Sini boleh sudah ada pacaran di sini, gua masih SMP pacaran. Ada Pak. Dulu yang Tapi kan di Babi. aduh, bisa begitu. Kerja sudah. Dokter. Contoh kekayaan seperti ini, dia jangan serius. Oke, waktu sudah selesai. Silakan untuk masing-masing kelompok untuk mempresentasikan hasil kerjanya. Mulai dari kelompok 1. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami. Di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja kami, yaitu bentuk kerjasama dalam bidang sosial politik. Ya, sekarang. Baik, berbicara tentang sosial politik sendiri itu adalah bentuk kerjasama antara negara. Lebih dominannya berbicara tentang kerjasama antara negara. Nah, di dalam negara itu ada istilah-istilah yang disebut, salah satu contohnya itu WHO atau World Trade Organization. Nah, di situ ada kerjasama antara pihak bidang kesehatan dan PBB atau Perserikatan Bangsa-Bangsa di dalam menyelesaikan sebuah persoalan kesehatan. Nah, di dalam persoalan kesehatan ini biasanya kita baru-baru ada sebuah info atau berita yang kita bisa lihat bersama di internet itu. Dia berbicara bahwa di Amerika atau di Afrika sana ada sebuah virus mematikan yang disebut dengan virus Ebola, ya, virus Ebola, dan virus ini sangat mematikan. Nah, disitulah kerjasama itu sangat dibutuhkan oleh pemerintah sehingga masyarakat yang terdampak bukan hanya Afrika saja, tetapi semua masyarakat di dunia bisa ikut berpartisipasi. Jadi tujuan dari kerjasama di dalam bentuk bidang sosial politik. Mungkin sekian dari hasil diskusi kami. Terima kasih Pak. Terima kasih. Bagi tentang kelompok 1 sekarang untuk kelompok 2, silakan. Kelompok 2, kehidupan ekonomi, silakan. Saya akan presentasikan hasil kelompok kami. Jadi kerjasama dalam bidang ekonomi itu contohnya seperti kerjasama antar negara yang satu dengan negara yang lain. Artinya mereka saling ekspor dan mengimpor barang untuk mendapatkan untuk mendapatkan pemasukan. Gitu. Terima kasih. Ya, beri tepuk. Kelompok 3. Kelompok 3, pertahanan dan keamanan. Atau kelompok 4, beragama, silakan. Terima kasih untuk waktu dan kesempatan yang diberikan. Di sini saya perwakilan dari kelompok 4 ingin memberikan
apa mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami, yaitu tentang kerjasama antar umat beragama, yaitu yang pertama menghormati orang yang sedang melakukan ibadah, terus yang kedua kerjasama dan tolong menolong tanpa membeda-bedakan agama, terus yang ketiga tidak memaksakan agama dan kepercayaan, terus yang keempat menghargai hari besar. Terima kasih untuk kelompok 4. Sekarang kelompok 3, kelompok yang terakhir. Akademisi, silakan sebagai ketua kelompok. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kami. Saya mewakili kelompok 3 untuk mempresentasikan hasil diskusi kami. Saya akan menjelaskan sedikit tentang bidang pertahanan dan keamanan, yaitu contohnya seperti saling bertukar aparat keamanan antar negara, yang kedua mengirim pasukan pertahanan untuk membela negara tetangga, yang ketiga bekerja sama antara pasukan negara untuk menjaga keamanan bersama. Sekian. Terima kasih. Baik. Semoga kelompok sudah mempresentasikan hasil diskusinya. Jadi Bapak minta dari masing-masing kelompok untuk memberikan satu tanggapan, masukan, usulan apapun itu kepada kelompok lain atau pertanyaan. Silakan satu kelompok satu ya. Silakan. Ya, Rianus, kelompok satu. Baik, terima kasih. Saya bertanya kepada kelompok 4, Ya, kelompok 4. yaitu umat beragama, kerjasama dalam bidang umat beragama. Baik, pertanyaan saya, berdasarkan fakta yang kita lihat bahwa di Indonesia saat ini politik seakan-akan itu digabungkan dengan agama. Nah, coba kelompok berikan penjelasan mengapa politik sampai digabungkan dalam bidang keagamaan atau religi. Terima kasih, saya kembalikan Pak. Ya, kelompok 4 mungkin mau langsung jawab atau ya kelompok yang lain. Saya mau bertanya ke kelompok 3, Pak. Iya, kelompok 3. Kelompok 3 silakan ya. Siapa sajakah pihak yang bekerja dalam suatu bidang pertahanan dan keamanan? Maksudnya pihak-pihak Ya, mana terkait. saja yang terkait di dalam. Silakan ulang ada. Siapa sajakah pihak-pihak yang terkait dalam bidang pertahanan dan keamanan? Terkait dengan bidang pertahanan dan keamanan negara. Masih ada kelompok yang lain yang bertanya? Saya Pak Iya, silakan. bertanya kepada kelompok 3, Pak, mengenai Kelompok 3 sudah, jadi kelompok yang lain. kelompok 4, Pak. Iya, kelompok 4. Tentang keagamaan itu contoh-contoh kerjasama dalam bidang keagamaan itu seperti apa? Contoh. Itu saja Pak, saya Ya, kembalikan. terima kasih. Mungkin dari masing-masing kelompok mau langsung menjawab. Hubungan politik dan agama mungkin. Silakan. Atau pihak-pihak yang terkait dalam bidang pertahanan. Nah, ya silakan Kak Rianus. Baik, terima kasih. Saya akan membantu kelompok 3 untuk menanggapi pertanyaan dari Kelompok kelompok 3 silakan ya. atas dan maafkan pihak atau pihak yang terkait dalam bidang keamanan. Jadi pihak yang terkait dalam bidang keamanan itu yang pertama tentunya warga negara. Warga negara sendiri. Yang kedua aparat dari bidang aparat, contohnya tentara, kepolisian atau semua kelembagaan. Terima kasih Pak. Ya, terima kasih. Jadi pihak-pihak yang terkait dengan pertahanan negara itu bukan cuma saja Polri, polisi, tapi kita juga sebagai siswa,
tapi dengan cara yang berbeda. Kalau kita sebagai siswa, bagaimana? Yes. Silakan. Kita sebagai siswa itu dengan cara yang berbeda. Seperti kita belajar bersungguh-sungguh untuk mencapai tujuan negara, itu mencerdaskan bangsa dan negara. Ya. Dari kampung lain, silakan. Pas. Terus Pak. Kelompok bidang keagamaan mungkin boleh dijawab pertanyaan tadi. Belum. Ada yang bisa bantu? Politik, hubungan politik dan keagamaan. KKB mungkin bisa membantu kelompok. Oke, saya akan membantu. Temanya sekarang kita tanya agar anak SMP. Jadi pertanyaannya itu bertujuan diberikan untuk anak SMP bukan anak kuliah. Terima kasih. Pertanyaan itu sesuai untuk anak SMP sama anak kuliah karena itu beda rasa. Anak kuliah dia pemikiran sudah semakin luas. Iya cukup. Mungkin dari KKB belum bisa menjawab. Dan teman-teman yang lain ada yang bisa membantu. Hubungan politik, ya silakan kenapa? Oke, terima kasih. Kenapa bidang agama dikaitkan dengan bidang politik? Karena di dalam melaksanakan suatu politik tidak kalah jauh juga dengan keagamaan, di mana kita sebagai bangsa Indonesia kita telah menganut agama atau kepercayaan yang berbeda-beda. Ada Kristen Protestan, ada Katolik, ada Muslim dan lain sebagainya. Kita juga artinya kenapa kita tidak terlepas dari semua, karena kita punya kepercayaan atau memiliki Tuhan sebagai pelindung dalam melaksanakan suatu kegiatan begitu. Oke, terima kasih juga Penova yang sudah membantu kelompok untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan. Jadi dari semua yang sudah disampaikan, apakah semua sudah paham, sudah mengerti? Paham Pak, belum paham? Paham. Oke, belum Pak. Oke, belum paham, mau tanya apa? Paham. Ya. Jadi begini, kalau semua sudah paham, saatnya Pak memberikan post test. Post test itu ya. Iya Pak. Apa itu su? Kok kami lagi ya Pak? Memberikan post test. Post-an. Nanti berfoto. Pokoknya pausa sampai stop, pausa. Entah pausa. Dan untuk setiap kelompok yang sudah menyampaikan hasil diskusinya, terima kasih. Baik, karena semua sudah menyampaikan semua hasil diskusi, Bapak minta salah seorang murid di sini untuk menyimpulkan dari semua apa yang kita sudah sampaikan. Kakak Rafika, silakan mungkin. Ya, Kakak Yanus. Berdiri bisa. Berdiri. Baik, terima kasih Pak. Saya menyimpulkan materi kita pada hari ini. Tentu materi kita pada hari ini kan berbicara tentang kerjasama. Jadi kesimpulannya kalau dari saya adalah suatu pekerjaan baik itu dalam lingkup nasional maupun internasional yang paling penting adalah kerjasama. Dan adanya kerjasama, maka sesuatu hal yang besar akan menjadi ringan dan sesuatu hal yang tidak bisa untuk diselesaikan yang waktu tepat, maka akan mampu diselesaikan yang tepat. Sekian Pak. Oke, terima kasih. Apa sudah disampaikan oleh Kakak Yanus itu sangat bagus, dan Bapak akan menunjukkan sedikit kerjasama itu. Kerjasama itu sangat penting adanya untuk kita kehidupan makhluk sosial, yaitu manusia. Karena manusia itu sendiri juga tidak bisa hidup sendiri. Dia saling membutuhkan satu dengan yang lainnya. Contohnya seperti individu dengan individu dengan kelompok dengan kelompok, atau kelompok dengan individu. Semua itu saling ketergantungan. Sama juga dengan kerjasama dalam luar negeri atau dalam negeri pun itu sangat dibutuhkan. Kerjasama dalam bidang pertahanan itu untuk
mengamankan pertahanan negara Republik Indonesia, contohnya di daerah teritorial seperti penjaga pantai, polisi laut. Kalau di hutan ada polisi hutan. Mungkin kalau di antar negara ya ada utusan-utusan dari pertukaran TNI untuk saling membantu dalam medan peperangan atau penjagaan. Kalau dalam politik itu sama kayak kata yang bilang tadi, WHO bersama negara lain untuk membantu penyembuhan penyakit Ebola di Afrika. Itu sangat diperlukan dalam kerjasama sosial politik. Kalau dari agama, kerjasama itu dibutuhkan apa sih? Kalau dari agama itu sendiri, contohnya seperti kalau di Katong sana, kalau di lingkupnya Pak itu ada masjid dan gereja itu saling berpapasan. Tetapi di mana kalau contohnya Lebaran begitu, kita dari umat Kristen turut membantu serta dalam penjagaan keamanan dalam masjid itu. Sebaliknya juga kalau pas Natal, pas Paskah begitu juga. Jadi sangat penting. Terus dalam bidang ekonomi, contohnya kerjasama dalam bidang ekonomi itu seperti Kakak Yanus dan Kakak OB mungkin punya satu rencana yang sama, tapi di sini kekurangan modal, jadi saling berembuk untuk bertambah budget itu supaya bisa mencapai tujuan yang Kakak Yanus dan Kakak OB ingin disampaikan. Jadi sudah paham apa yang bertanya? Pas Pak. Ya, tolong kenapa untuk main HP itu tolong ya, singkirkan. Kakak Rafi mau bertanya? Atau kurang jelas? Pas. Baik, jadi Bapak akan memberikan postes. Postesnya itu cuma 2 nomor saja. Semua sudah mendengarkan penjelasan dari Bapak akan memberikan postes cuma 2 nomor saja. Jadi silakan dikerjakan Bapak memberikan postesnya. Oke, tolong dikerjakan tempatnya. Ini katanya sidangnya grafik ini kenapa? Apa ya? Tadi kan terus. Waktunya cuma 5 menit. Jadi maksimal waktu yang ada. Mulai dari sekarang lah masa depan. Mulai sekarang. Sisa 2 menit. Berpun kenapa macet terus bos? Setiap kali datang macet. Itu sebagai spidol. Sudah Pak. Sudah, silakan kemudian. Selesai dan tidak tolong dikumpulkan. Kalau punya nomor 2 nih, kira bocor kayak ini. Saudara Pak. Saudara, minta ada. Baik. Terima kasih. Sekarang Bapak akan memberikan pekerjaan rumah yang akan dikerjakan di rumah. Pekerjaan rumah itu ada di buku paket PPKN itu halaman 26. Coba pilihan ganda dari kerja minggu depan harus kumpul. Karena ada yang sono. Iya Pak. 32. 32. Sudah Pak. Sudah. Baik, kerjaan kita sudah selesai pada siang hari ini. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada Bapak. Jadi sebelum kita pulang, tolong itu dilakukan semua dan Bapak tidak salah seorang pun lagi untuk berdoa dan memimpin kita untuk pulang. Pak. Ya kenapa? Kenapa memang katanya rajin berdoa betul di sini. Sudah jadi menjadi rumah ibadah harusnya. Silakan sama Pak. Baik. Ibu dan teman-teman, sebelum kita kembali, mari kita menghadap Tuhan dalam doa.
Saudara mulai. Wah, selesai. Oke, terima kasih banyak. Ya, untuk pulang, apa saja pelajaran setelah itu? Masih Pak. Masih. Iya Pak. Oke, terima kasih. Jadi jangan lupa dijelaskan yang jelas dan tugas dimohon untuk dikerjakan dikumpulkan minggu depan. Siapa? Terima Terima kasih. kasih Pak.